Beyond Time, bab 865-866. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gelombang riak menyebar ke segala arah. Seluruh tubuh Suking memancarkan kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan asli sang penyihir ini memungkinkannya untuk menahan tekanan dan menoleh untuk melihat pemandangan dari jarak ini. Setelah melirik sekilas, Suking segera mengalihkan pandangannya. Dia bahkan tidak menoleh saat melaju ke depan. Dari kejauhan, terlihat kabut abu-abu tebal menyelimuti sekitar Suking. Saat berputar, kabut itu menutupi langit. Dengan peningkatan kemampuannya, kecepatannya menjadi semakin menakjubkan. Lebih dari 10 tarikan napas kemudian, ketika sosok Suking menghilang di cakrawala, kabut di sini telah berkurang 30%. Tepatnya, jumlahnya tidak berkurang. Sebaliknya, 30% dari kabut di intinya tampak memiliki kehidupan dan mengalir ke kejauhan. Saat Suking terus maju, arus menjadi semakin deras. Seolah-olah seluruh kabut di Jiuli Forbidden telah terbelah menjadi dua. Angin yang terbentuk akibat konveksi bertiup kencang di seluruh dunia. 4 jam kemudian, di tepi Jiuli Forbidden, kabut tiba-tiba menerjang dengan dahsyat, membubung keluar, menerobos batas Jiuli dan muncul di dunia luar. Gumpalan kabut besar itu menerjang keluar dari Jiuli. Jangkauan kabut ini sangat menakutkan dan dipenuhi dengan kabut abu-abu yang sangat luas. Bahkan, karena kabutnya terlalu tebal, terbentuklah pusaran abu-abu yang sangat besar. Jika ada seorang petani di dekat situ dan melihat ini, mereka pasti akan merasa terguncang. Aura pusaran kabut ini terlalu mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya kabut abu-abu muncul di luar setelah terbentuknya Jiuli terlarang. Sebelumnya, kabut Jiuli memiliki batas dan tidak akan menyebar sama sekali. Hari ini, segalanya telah berubah. Di dalam pusaran kabut ini, ada sesosok figur. Tak lain dan tak bukan adalah Suking. Dia berhasil meninggalkan Jiuli terlarang. Meskipun orang yang memasuki Jiuli terlarang akan membentuk ikatan karma dengan kabut kelabu dan tidak dapat meninggalkannya, ia mengikuti pikirannya dan pergi bersama kabut itu. Adapun kejadian tak terduga yang menjadi inti permasalahan, dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Begitu dia muncul di luar, kecepatan Suking kembali melonjak dan dia melesat ke depan. Dia harus segera menemukan tempat untuk memulihkan diri dari cedera yang dialaminya. Selain itu, dia masih belum bisa menyerap kabut abu-abu di sekitar tubuhnya, sehingga sangat mencolok. Kondisi ini tidak kondusif untuk bersembunyi. Dalam kondisinya saat ini, jika dia bertemu dengan seorang pilihan surga yang hebat seperti Ji Dongzi, itu akan sangat merugikannya. Dia membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menghilangkan kabut abu-abu itu. Oleh karena itu, tubuh Suking bergoyang dan dia langsung turun dari langit. Begitu mendarat, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya dengan keras, seketika menyatu dengan tanah. Saat ia terus tenggelam, ia juga membawa kabut abu-abu di luar tubuhnya ke dalam tanah. Ketika ia turun hingga lebih dari 10.000 kaki, semua kabut abu-abu akhirnya masuk ke dalam tanah. Dari dunia luar, tidak ada lagi jejak yang terlihat. Barulah kemudian Suking menghela napas lega. Namun, dia tahu bahwa tempat ini masih belum aman karena terlalu dekat dengan Jiuli. Oleh karena itu, ia mengertakkan giginya dan terus bertahan saat ia terus maju ke bawah tanah. Sehari kemudian, ia akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi. Itu adalah rangkaian pegunungan di hutan hujan. Rangkaian pegunungan ini dapat menyembunyikan kabut kelabu dengan lebih baik dan membentuk penghalang alami. Oleh karena itu, di bawah pegunungan, Suking menggali sebuah gua dan duduk bersila untuk bermeditasi. Percuma saja terus mencari tempat persembunyian. Aku bersembunyi dari peserta lain dalam perburuan agung, bukan dari ketiga dewa. Jika ketiga dewa ingin menemukanku, maka tidak masalah apakah aku bersembunyi atau tidak di wilayah pegunungan dan lautan. Suking menyadari hal ini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra dalam hatinya, dia menutup matanya. Kristal ungu di tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia mulai pulih. Waktu berlalu perlahan. 3 hari kemudian, Suking, yang sedang duduk bersila, membuka matanya.
Matanya berbinar dengan cahaya ungu yang cemerlang. Luka di tubuhnya telah sembuh sepenuhnya, tetapi luka internalnya baru pulih sekitar setengahnya. Kali ini, cedera yang dialaminya terlalu serius. Bahkan kristal ungu itu membutuhkan waktu baginya untuk pulih ke kondisi semula. Namun, Su Qing telah memulihkan sebagian kekuatan tempurnya. Sekarang, aku harus menjaga kabut abu-abu ini tetap berada di dalam kristal ungu. Su Qing menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa kabut kelabu itu tidak mengikutinya keluar, melainkan 9 tengkorak Jiuli. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia menutup matanya dan menyatukan inderanya ke dalam kristal ungu, mencoba berbagai cara untuk menyimpan kabut abu-abu itu. Ini adalah proses menjelajahi tengkorak Jiuli, jadi tidak terlalu cepat. Namun, saat Su Qing mempelajari 9 tengkorak di dalam kristal ungu, kabut abu-abu yang meresap ke dalam tanah di sekitarnya perlahan berkumpul ke arahnya. Untaian-untaian itu datang dari segala arah dan memasuki tubuhnya, mengalir deras ke dalam kristal ungu di dadanya melalui daging dan darahnya. Namun, prosesnya masih agak lambat. 2 hari kemudian, saat cahaya kristal ungu bersinar terang, Su Qing tiba-tiba membuka matanya. Aku akhirnya menyatukan tandaku ke dalam 9 tengkorak ini dan hampir tak bisa dianggap sebagai satu kesatuan dengan mereka. Mereka tak akan lagi menolakku. Su Qing menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya ke dada sambil berbicara dengan suara berat. Sumber Magus. Begitu dia selesai berbicara, 9 tengkorak tiba-tiba muncul di tengah cahaya ungu yang berkedip-kedip di sekitarnya. Masing-masing tengkorak itu tampak jahat dan pada saat yang sama, mereka memancarkan aura berasal dari sumber yang sama dengan Su Qing. Kembali, Su Qing melakukan serangkaian gerakan segel tangan dengan tangan kanannya dan menekannya keluar. Kabut kelabu yang mengelilinginya seketika berhenti. Dalam sekejap, kabut itu menjadi ganas dan merayap liar keluar dari tanah ke segala arah, dengan cepat menyatu menjadi 9 tengkorak. Kabut semakin berkurang. Ke-9 tengkorak itu sebenarnya ditumbuhi daging berwarna abu-abu. Pada akhirnya, ketika kabut sepenuhnya menyatu menjadi 9 tengkorak, penampilan mereka pun berubah drastis. Mereka menjadi lentera daging. Ke-9 lentera ini berwarna abu-abu dan tampak seperti terbuat dari daging dan darah, tetapi pada kenyataannya, esensi mereka tetaplah kabut abu-abu. Pada saat itu, mereka melayang di sekitar Su Qing, perlahan berputar di dalam cahaya ungu. Su Qing menatap dengan saksama, merasakan dengan jelas hubungan kekerabatan antara dirinya dan 9 lentera yang dibentuk dari tengkorak Jiuli. Namun, hubungan itu samar, dan dapat dihapus dan dihilangkan kapan saja. Pada akhirnya, dia menggunakan kristal ungu untuk menyegel mereka. Itu bukanlah integrasi sejati dengan dirinya sendiri, sehingga tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Ini bisa dianggap sebagai separuh dari objek eksternal. Pada saat yang sama, karena munculnya tengkorak ke-9, fragmen ingatan dalam pikirannya menjadi lengkap. Sejarah yang relatif lengkap dari era tersebut tercermin dalam lautan kesadaran Su Qing. Hal itu serupa dengan dugaan dan penilaiannya sebelumnya. Secara keseluruhan, ini adalah kisah pengkhianatan. Adapun sejarah setelah itu, tidak ada dalam fragmen ingatan tengkorak-tengkorak tersebut. Lagi pula, ingatan tentang tengkorak-tengkorak ini berhenti pada saat kematian Jiuli. Tidak ada jawaban dalam ingatan tentang mengapa Hakim Agung itu melakukan hal ini. Tidak ada pula jawaban mengenai bagaimana dan kapan Dewa Matahari, Bulan, dan Bintang muncul. Su Qing terdiam. Berdasarkan petunjuk yang ada saat ini, tidak sulit untuk menebak sejarah selanjutnya. Ketiga dewa itu mungkin berada di pihak yang sama dengan Dewa Laba-Laba. Ada kemungkinan juga bahwa mereka muncul kemudian dan menjarah semua yang ada di sini. Apapun yang terjadi, suatu hari, sebuah gunung ilahi yang luas muncul di langit ras penyihir agung surga mistik. Ketika gunung itu mendarat, ketiga dewa itu keluar. Kedatangan mereka juga yang menyebabkan ras penyihir agung surga mistik mengubah namanya menjadi ras surga mistik bulan api. Oleh karena itu, ada sejarah selanjutnya dan kejayaan mereka saat ini. Su Qing tidak bisa memastikan apakah ini hasil yang baik atau buruk untuk perlombaan ini. Jika dia mengatakan itu buruk, ras ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga mencapai ketinggian yang menakjubkan. Jika dia mengatakan itu baik, pengkhianatan yang tersembunyi dalam sejarah pada akhirnya merupakan tindakan pengkhianatan yang patut disesalkan. Terutama di era sekarang ini,
Jiuli telah difitnah sebagai tunggangan Hakim Agung itu. Demikian pula, nasib binatang buas yang terbentuk dari garis keturunan penyihir agung yang telah meninggal yang telah mengorbankan segalanya untuk ras ini juga sama. Sejarah palsu yang direkayasa oleh generasi selanjutnya ini membuat Suking menghela napas penuh emosi. Hanya dengan menjalani hidup seseorang barulah ia layak menulis sejarah. Beginilah cara Hakim Agung itu memperindah urusannya sendiri, dan ini juga yang ingin dilihat para dewa. Suking teringat akan penindasan kuil laba-laba oleh ketiga dewa pada akhirnya. Kemudian dia teringat akan senyum palsu sang kapten ketika dia membaca informasi tentang Jiuli terlarang di kota suci. Saat itu, kapten mengeluarkan seekor udang dan membelahnya menjadi dua. Suking mengerti bahwa udang itu adalah eufemisme untuk J yang buta. Isinya dibuat-buat. Suking menggelengkan kepalanya. Kapan dewa matahari, bulan, dan bintang muncul di bulan api dan apakah mereka terkait dengan konspirasi ini? Pertanyaan ini tidak berarti bagi Suking. Sekarang, hal yang paling penting bagi saya. Inilah cara mengubah Jiuli yang tersegel dalam kristal ungu menjadi kekuatan tempurku dan meningkatkan kultivasiku. Biarkan mereka benar-benar menyatu denganku. Ekspresi Suking penuh tekad. Dia sudah punya jawaban tentang bagaimana cara melakukannya. Sekarang aku memiliki 3 tempat penyimpanan suci dan 1 tempat penyimpanan rahasia pedang kaisar. Aku masih kekurangan 1 lagi untuk mencapai lingkaran kesempurnaan yang agung. Awalnya, ia dapat dibentuk dalam wujud Dewi Merah Tua, tetapi ada bahaya tersembunyi. Namun sekarang, jika aku memurnikan Jiuli menjadi tempat penyimpanan rahasia, semuanya akan mudah diselesaikan. Sebagai puncak jalur magus, Jiuli sangat dihargai oleh Dewa Laba-Laba. Dapat dilihat bahwa statusnya jelas tidak kalah dengan Dewi Merah, dan bahkan ada kemungkinan besar bahwa dia melampauinya. Sangat cocok untuk menjadikannya sebagai tempat penyimpanan rahasia kelima saya. Dia akan menjadi tempat penyimpanan para penyihir. Setelah menjadi wadah kekuatan sihirku, ia secara alami akan menyatu denganku dan tidak akan mudah dipisahkan. Kabut Jiuli juga akan menjadi kemampuanku. Kilatan gelap muncul di mata Suking. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat tentang kabut kelabu itu. Dia tahu betapa dominannya kehendak para dewa yang ditolak dan kultivasi yang terkandung di dalamnya. Mendengar itu, Suking berdiri dengan ekspresi serius. Kemudian dia membungkuk kepada Jiuli. Busur panah ini adalah untuk karma, untuk menghormati kemuliaannya. Setelah itu, dia duduk dan menutup matanya untuk mulai memurnikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat yang sama, di kedalaman kuil terlarang Jiuli yang berjarak cukup jauh darinya, penindasan kuil oleh ketiga dewa juga telah berakhir. Saat ketiga kuil itu menghilang, rawa di permukaan tanah kembali normal. Kabut di sekitarnya menyebar, menutupi semua jejak. Di bawah rawa, segel pada dewa laba-laba di kuil menjadi semakin kuat. Aura terakhirnya juga tampak menunjukkan tanda-tanda padam. Adapun tumpukan abu di bawah, kondisinya normal dan tidak ada perubahan. Namun, di kedalaman gunung yang tak dapat dideteksi oleh orang luar, terdengar desahan yang samar-samar bergema. Sesosok figur tersembunyi di dalam gunung abu. Sosok ini memancarkan aura kuno. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti mayat. Namun, saat itu juga, dia membuka matanya. Jika seorang kultivator dari ras langit mistik bulan api berada di sini dan melihat penampilan orang ini dengan jelas, mereka pasti akan sangat terkejut. Hal ini karena penampilannya persis sama dengan Hakim Agung dari ras surga mistik bulan api yang telah meninggal dunia selama bertahun-tahun. 7 hari berlalu begitu cepat. Fluktuasi di wilayah pegunungan dan lautan juga mereda karena penyegelan kembali Jiuli terlarang. Binatang buas di dalam diri mereka tak lagi meratap. Perjuangan dari jiwa dan garis keturunan mereka perlahan menghilang dan sifat kebinatangan mereka menggantikan segalanya. Namun, para kultivator Flame Moon Mystic Heaven yang berpartisipasi dalam perburuan besar tidak bisa tenang. Berbagai dugaan muncul di benak mereka. Sebagian besar dari mereka mengetahui sumber fluktuasi di pegunungan dan wilayah laut melalui berbagai metode. Oleh karena itu, mereka semua menghindarinya, tidak ingin mendekati Jiuli. Meskipun pegunungan tempat Suking bersembunyi agak jauh dari Jiuli Forbidden, tidak banyak orang yang lewat selama 7 hari ini. Selain itu, dia bersembunyi dengan sangat baik dan kabut abu-abu sepenuhnya diserap oleh kristal ungu, sehingga tidak ada yang menyadarinya.
Hal ini menyebabkan Suking sepenuhnya tenggelam dalam penyempurnaan Jiuli Magus Repository selama 7 hari yang tenang ini. Jika dia ingin mengendalikan Jiuli sepenuhnya dan menjadikannya bagian dari dirinya, satu-satunya cara adalah dengan memurnikan tengkorak-tengkorak itu menjadi wadah penyimpanan kekuatan sihir. Namun, langkah ini tidak semudah itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan bukanlah menyatukan 9 lentera yang mengambang di luar tubuhnya ke dalam tubuhnya satu persatu. Sebaliknya, dia harus terlebih dahulu membangun fondasi penyimpanan rahasia yang dapat menampung lentera-lentera itu di lautan kesadarannya. Fondasi dari tempat penyimpanan rahasia ini sangat penting. Di satu sisi, ia harus mampu menahan integrasi Jiuli. Di sisi lain, hal itu juga terkait erat dengan apakah Suking benar-benar dapat menyatu dengan Jiuli pada akhirnya. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Suking mengambil keputusan. Daging sebagai fondasi, tulang sebagai gunung. Selama 7 hari ini, dia terus-menerus mengorbankan dagingnya, menyebabkan daging itu berkumpul di lautan kesadarannya dan membangun fondasi dari tempat penyimpanan rahasia tersebut. Proses ini membutuhkan terlalu banyak daging. Dalam keadaan normal, bahkan jika Suking menggunakan seluruh dagingnya, itu pun tidak akan cukup. Oleh karena itu, ia teringat akan angin putih di gurun pasir hijau di wilayah persembahan bulan. Itu adalah angin mengerikan yang menyebabkan daging dan tulang tumbuh tak beraturan. Saat itu, di gurun pasir hijau, siapapun yang tersentuh angin putih itu akan mengalami deformasi daging hingga berubah menjadi gunung daging dan mati. Dia telah mempelajari fenomena ini dan bereksperimen pada orang lain. Dulunya, ini adalah salah satu formula untuk membuat pil pemecah kutukan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa daging yang tumbuh itu memang miliknya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Suking menggertakkan giginya dan mulai menelan pil angin putih yang tersisa di kantung penyimpanannya. Tubuhnya seketika menjadi tidak terkendali. 7 hingga 8 lengan, lusinan kaki, dan banyak kepala muncul secara acak, dan tubuhnya menjadi bengkak dan besar. Dengan bantuan daging yang tumbuh, saat Suking memakannya, fondasi tempat penyimpanan rahasia di lautan kesadarannya secara bertahap terbentuk. Selama periode ini, dia juga menelan banyak pil angin putih. Pertumbuhan tubuhnya yang tidak teratur juga secara bertahap mencapai tingkat yang berlebihan dan dia berubah menjadi gunung daging berkali-kali. Dia sering merasa lemah. Untungnya, dengan kekuatan penyembuhan dari kristal ungu, dia nyaris bisa bertahan. Akhirnya, ia membentuk daratan dari daging yang berukuran 100.000 kaki persegi. Ini adalah batas kemampuannya. Daging sepanjang 100.000 kaki ini adalah miliknya. Dengan menggunakannya sebagai dasar penyimpanan rahasia, tentu saja daging itu berasal dari sumber yang sama dengannya. Selain itu, di daratan daging sepanjang 100.000 kaki ini, tulang-tulang Suking juga terus menumpuk, membentuk 9 gunung tulang. Ke-9 tulang ini semuanya tampak seperti tengkorak. Benda-benda itu diciptakan oleh Suking sesuai dengan tata letak dan penampilan inti Jiuli di bawah ketinggian 10.000 kaki. Tanah itu adalah dagingnya, dan gunung tulang itu adalah tulangnya. Saat itu juga, Suking membuka matanya di bawah pegunungan. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Semangat di matanya juga jauh lebih redup. Penyakit TBC yang dideritanya terlalu parah. Namun, matanya masih memancarkan cahaya. Aku telah membangun fondasinya dengan daging dan tulangku. Selanjutnya, saatnya untuk menyatukannya. Suking mengangkat kepalanya dan memandang 9 lampion yang melayang di sekitarnya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk salah satu lampion tersebut. Begitu dia menunjuk, lampion itu bergetar dan langsung menuju ke arah Suking. Saat menyentuh jarinya, lentera itu dengan cepat menyatu dengannya dan menghilang di depan Suking. Ketika muncul kembali, ia berada di lautan kesadarannya. Di atas 100.000 kaki daging, ia jatuh menuju gunung tulang yang telah ditentukan untuknya. Dalam sekejap mata, lentera itu bertabrakan dengan gunung tulang. Kabut abu-abu di dalamnya meledak dan menyatu dengan gunung tulang bersama lentera tersebut. Saat menyatu sepenuhnya, gunung tengkorak itu bergetar. Di bawah selubung kabut kelabu, daging dan darah muncul. 2 gumpalan api hitam juga muncul dari rongga mata yang semula kosong. Setelah itu, raungan seperti banteng terdengar dari tengkorak tersebut. Segera setelah itu, muncul seekor binatang buas yang menyerupai banteng tetapi memiliki tubuh emas, baju sirah emas, dan kepala naga.
Ia meraung ke langit dan mengeluarkan suara rendah yang seperti gumaman dewa. Magus kehidupan Kyuniuje lebih besar dari. Benda itu memancarkan aura yang sangat besar dan lautan kesadaran Suking berfluktuasi tanpa henti. Hubungannya dengan Suking juga terjalin pada saat ini. Hal ini membuat Suking langsung menyadari bahwa makhluk bernama Kyuniu ini adalah salah satu wujud magus Jiuli pada masa itu. 9 tengkorak, 9 wujud magus yang berbeda. Melihat bahwa itu berhasil, pikiran Suking tergerak. Sambil melakukan serangkaian segel tangan, dia menyatukan lentera kedua ke dalam wadahnya. Tak lama kemudian, seekor binatang buas kedua muncul di gunung tengkorak lainnya. Itu adalah makhluk buas dengan tubuh seperti anjing liar dan kepala naga, memancarkan aura ganas dan kejam di seluruh tubuhnya, menunjukkan kecenderungan untuk membunuh dan berkelahi, memberikan kesan kematian yang nyata. Terutama dengan tubuhnya yang serba hitam dan niat membunuh yang luar biasa, ia menyelimuti pikiran Suking seperti senjata pembantaian tak tertandingi yang turun ke dunia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat itu, ketika Suking merasakan niat membunuh Ji Dongzi, itu sudah sangat mencengangkan. Namun, jika dibandingkan dengan binatang buas yang ganas ini, perbedaannya terlalu besar. Pada saat itu, ketika niat membunuh berkobar, raungan yang dalam bergema. Magus Life Yazi, niat membunuh seperti itu, hati Suking bergetar karena merasakan intimidasi. Lama kemudian, ia menenangkan gejolak dalam lautan kesadarannya dan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ketiga lentera. Saat ketiga lentera menyatu ke dalam dirinya, mereka mendarat di gunung tulang ketiga, gunung tulang keempat, dan gunung tulang kelima. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di lautan kesadarannya yang baru saja tenang. Saat lentera-lentera itu menyatu dengan gunung-gunung tulang, 3 makhluk buas dengan bentuk dan ukuran berbeda muncul secara bersamaan. Aura tirani mereka meledak seperti longsoran salju. Tubuh Suking bergetar hebat dan dia hampir tidak tahan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kristal ungu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian dia melepaskan benang jiwanya dan langsung mewujudkan wujud dewa ketiga sebelum dia bisa bertahan. Lalu dia menatap ketiga binatang buas itu di lautan kesadarannya. Pada pandangan pertama, salah satu sosok tampak buram, sehingga sulit untuk membedakan detailnya, tetapi dia dapat merasakan kecepatannya yang melampaui imajinasi. Hanya dengan memanfaatkan serangkaian gambar sisa yang terbentuk selama beberapa kali teleportasi, dia dapat melihat sayapnya yang menyerupai kadal dengan jelas. Angin berdesir menyertainya, mengeluarkan suara-suara tajam. Magus kehidupan Cao Feng. Adapun makhluk keempat, yang menyerupai naga, ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan makhluk buas lainnya. Saat muncul, ia melayang di sana dengan tenang. Namun, begitu kesadaran Suking tertuju pada makhluk ini, naga kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang dahsyat seperti penciptaan langit dan bumi. Magus Life Pulau. Begitu raungan itu terdengar, tubuh Suking bergetar. Wujud dewa ketiganya juga menjadi tidak stabil dan hampir terbelah. Dia dengan cepat membentuk wujud dewa keempat untuk menahannya. Adapun binatang buas kelima, itu bahkan lebih mencengangkan. Berbentuk seperti singa, ia memancarkan aura asap dan api, melayang di atas gunung tengkorak kelima. Ia memancarkan keagungan yang luar biasa, seolah-olah mampu menekan segalanya, baik langit maupun bumi. Dikelilingi oleh kepulan dupa yang melingkar, ia tampak seperti dewa sejati. Suara gemuruh yang dalam bergema ke segala arah. Magus Life Suani. Suking merasakan kehadiran kelima binatang buas itu dan kilat yang tak terhitung jumlahnya seolah meledak di benaknya. Gelombang di hatinya semakin bergejolak. Terlalu kuat, meskipun dia masih belum mengetahui kemampuan spesifik mereka, aura masing-masing dari mereka bahkan lebih menakutkan daripada kereta hantu yang pernah dilihat Suking sebelumnya. Setelah sekian lama, mata Suking menunjukkan antisipasi. Dia menenangkan gejolak batinnya dan menunggu semua gejolak mereda sebelum menunjuk ke lentera-lentera lainnya. Seketika itu juga, kobaran api gaib muncul di gunung tengkorak ke-6, ke-7, dan ke-8 satu demi satu, berubah menjadi berbagai macam binatang buas. Salah satu makhluk itu menyerupai tubuh kura-kura berkepala naga, memancarkan dominasi yang mengguncang bumi. Tubuhnya sangat besar, dan saat muncul, lautan kesadaran Suking terisi secara signifikan.
Kehidupan Magus Baxia, makhluk lain memiliki tubuh seperti harimau dengan taring yang sangat besar. Saat muncul, aura penyegelan menyebar dari tubuhnya, memengaruhi pikiran Suking dan menyebar ke seluruh tubuhnya, meluas hingga ke dunia luar. Hal ini menyebabkan rangkaian pegunungan ini terasa langsung kabur karena berada dalam kondisi tertutup rapat. Di dalam anjing laut itu, gumaman bergema. Magus Life Bianchi, binatang ke-8 juga memiliki penampilan seperti naga tetapi ramping dan memancarkan aura elegan. Ia memancarkan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya saat terbang, menyehatkan lautan kesadaran Suking. Bahkan membawa sensasi menyegarkan bagi jiwanya, disertai dengan rasa berat, seolah-olah menghiasi jiwanya dengan baju zirah yang tak tertandingi. Ini adalah peningkatan bagi jiwa. Ia turun dengan tenang. Kilatan aneh muncul di mata Suking. Dia bisa merasakan peningkatan ini dengan sangat jelas. Efeknya sangat mencengangkan. Ini seperti berkah dari dewa. Tepat ketika Suking menyadari sesuatu, suara binatang itu bergema pelan. Magus Life Fuxin 0. Tepat setelah itu, muncullah lentera terakhir. Di bawah pengaruh Suking, lentera ini muncul di Gunung Tengkorak ke-9. Bersamaan dengan getaran gunung ini dan nyala api gaib yang berkedip-kedip di dalam tengkorak, di atasnya, seekor binatang buas dengan kepala naga, tubuh singa, dan ekor ikan tiba-tiba muncul. Kemunculannya tidak menimbulkan aura yang mengguncang bumi atau perubahan yang menyeramkan, tetapi saat tatapannya bertemu dengan kesadaran Suking, tubuhnya tampak gemetar. Ia merasakan luka-luka yang selama ini perlahan-lahan sembuh tiba-tiba sembuh total, bukan hanya tubuh fisiknya tetapi juga benang-benang jiwanya, seolah-olah keduanya diberkati. Hal yang terasa paling aneh adalah fluktuasi dalam kesadarannya yang disebabkan oleh penyatuan dengan Jiuli tiba-tiba kembali normal dalam sekejap di bawah tatapan makhluk buas ini. Seolah-olah semua keadaan negatif lenyap di bawah tatapan makhluk itu. Magus Life Ciwen, 9 kepala Jiuli menyatu dengan daging Suking. Dengan tulang Suking sebagai wadah, semua makhluk magis muncul. Pada saat berikutnya, tanah tempat tinggal para makhluk itu tiba-tiba ambruk. Suara gemuruh dan raungan 9 binatang buas berkumpul bersama, seolah-olah mereka telah menyalakan tungku yang sangat besar. Ledakan, repositori rahasia kelima telah terbentuk. Gudang Magus, aura dari gudang roh yang sempurna melonjak dengan dahsyat dari tubuh Suking.